Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar tematik IPS, yaitu tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Materinya ada di tema 7, subtema 2. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Maka setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, acara selanjutnya berupa upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka Merah Putih itu dijahit oleh Ibu Padmawati Soekarno. Pengibar bendera bernama Suhut dengan bantuan Sodanko Latif Hendra Diningrat. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Isi teks proklamasi yaitu, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Tokoh-tokoh yang diamankan dalam peristiwa Rengas Dengklok antara lain Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Padmawati dan Guntur Soekarno Putra. Peristiwa Rengas Dengklok itu dipelopori oleh tokoh pemuda dengan tujuan mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Perumusan sampai penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disepakati dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno. Peristiwa-peristiwa heroik setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, yaitu peristiwa heroik di Yogyakarta berupa perebutan kekuasaan yang dimulai pada tanggal 26 September 1945. Yang kedua, terjadi di Hotel Yamato, Surabaya pada tanggal 19 September 1945. Pada saat itu, Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu dan dikibarkan kembali. Yang ketiga, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan pejuang lainnya.
Pertempuran tersebut berlangsung selama 5 hari. Yang keempat, Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang dibentuk pada tanggal 6 Oktober 1945 di Aceh merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. 5. Di Bali, para pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Pada bulan Agustus 1945, mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang keenam, di Sumbawa terjadi bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang yang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. 7. Di Kalimantan, mereka mengibarkan bendera merah putih memakai lencana merah putih dan mengadakan rapat-rapat. 8. Di Palembang, Sumatera Selatan terselenggara upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A. Kagani. 9. Di Makassar, Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Peristiwa-peristiwa dalam upaya pembentukan NKRI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu dalam bentuk perjuangan fisik. Yang pertama, pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Yang kedua, pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Yang keempat, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Yang kelima, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Sedangkan dalam bentuk perjuangan diplomasi, yaitu yang pertama Perjanjian Linggarjati pada tanggal 10 November 1946 di Linggajati, Cirebon, Jawa Barat. Yang kedua, Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal US Renville milik Amerika Serikat. Yang ketiga, Perjanjian Romroyen pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Yang keempat, penandatanganan Perjanjian Romroyen adalah tanggal 7 Mei 1949. Nah, pada tabel sebelumnya terdapat perjuangan diplomasi berupa Perjanjian Romroyen, yaitu pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Berikut ini isi perjanjian Romroyen. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3. Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Agresi militer Belanda adalah serangan yang dilakukan oleh Belanda untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Agresi militer Belanda 1 ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda 2
itu terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Salah satu isi perjanjian Romroyen yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 adalah akan segera dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam KMB adalah delegasi Belanda yang dipimpin oleh Van Maarseveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal yang dipimpin oleh Sultan Hamid II. Dalam KMB terjadi proses pengakuan kedaulatan Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Proses penandatanganan yang ada di Indonesia yaitu pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia itu diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB, yang pertama, Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar hutang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. Yang keenam, kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Makna KMB bagi Indonesia adalah berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca materi ini pada tematik halaman 78 sampai 82. Untuk tugas hari ini, Ibu minta kerjakan paket tematik halaman 89 sampai 90 yang bagian IPS nomor 11 sampai 23. Kerjakan di buku PS tematik, langsung tulis jawabannya saja. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan Ibu hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas dari Ibu dengan mudah. Selamat mengerjakan.